Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Safitri dari SMA Negeri 57 Jakarta, kelas 12 MIPA 3. Saya akan menunjukkan ujian praktek kimia yang berjudul bel listrik yang diuji oleh Pak Irwan Rianto dan Pak Jet Henry. Kita bakal menguji apakah jika dimasukkan ke dalam larutan garam dia juga akan tetap bunyi belnya. Kita masukin. Artinya berarti larutan air garam ini mengandung elektrolit sehingga dapat menghantarkan listrik. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Irwan. Yang pertanyaannya, apakah proses kreatif yang Anda peroleh dari ujian praktek kimia ini? Nah, proses kreatif yang saya lalui adalah ketika saya ingin membuat bel listrik dengan barang-barang dan alat-alat seadanya yang ada di rumah saja. Nah, kita juga barang-barang ini tentunya mudah banget kita dapati di rumah karena ini semua juga termasuk barang-barang yang tidak terlalu ribet dan tidak terlalu langka. Nah, selanjutnya proses yang kedua, ketika kemarin saat tidak bisa disambungkan ke larutan garamnya itu ternyata ada kesalahan pada penyambungan kabelnya. Nah, proses itu juga termasuk proses kreatif yang saya jalani karena merasa telah dua kali atau lebih dari itu merasa kegagalan saat membuat bel listrik ini. Mulai dari perangkaian bel listriknya sampai dengan mulai uji coba ke larutan elektrolitnya atau larutan garamnya. Saya akan menjawab pertanyaan Pak Jet Henry yang pertanyaannya bagaimana pengaruh larutan elektrolit terhadap besar arus listrik yang dihasilkan. Nah, pengaruhnya tentu pasti ada pengaruh dari larutan elektrolit itu sendiri yang menghasilkan minyak gelembung. Nah, ini menunjukkan bahwa larutan elektrolit terhadap besarnya arus listrik yang dihasilkan oleh bel listrik ini tentu sangat berpengaruh dan dapat menghantarkan listrik sehingga bel dapat berbunyi. Saya akan menjawab pertanyaan dari adik saya yang pertanyaannya adalah, Kak, gimana sih cara kita bedain larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Nah, saya akan menjawabnya. Tentu sangat mudah untuk membedakan mana larutan elektrolit dan mana larutan non-elektrolit. Nah, kita bisa temukan jika di suatu larutan terdapat banyak gelembung di sana, maka kita bisa dapatkan atau kita bisa simpulkan bahwa larutan tersebut mengandung larutan elektrolit atau bersifat elektrolit. Nah, kebalikannya untuk non-elektrolit berarti tidak sama sekali kita temukan gelembung di suatu larutan.